Pada abad 21 sekarang, siapa sih yang nggak pernah dengar kritik dan esai? Bukan cuma di bidang sastra, tetapi kita juga sering mendengar di jejaring sosial dan media komunikasi lainnya. Seperti film, lokasi yang lagi hits, dan orang pun sering jadi serangan kritik. Tetapi, apa sih kritik dan esai tersebut? Nah, kali ini kita akan bahas hal-hal tersebut. Apakah seperti esai ujian kah? Atau cuma kebencian netizen? Tanpa memperpanjang kata, langsung saja kita terjun kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia tercinta. Kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Nah, itu cuma kritik. Dan apa pula kritik sastra? Kritik sastra merupakan analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya secara objektif. Sedangkan esai merupakan karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Masalah yang dibahas dalam esai merupakan masalah yang aktual dari berbagai bidang seperti kesusastraan, kebudayaan, iptek, atau politik. Jadi udah tahu dong, perbedaan dari pengertiannya aja udah jelas tuh. Prinsip dalam menyusun kritik dan esai. Pokok persoalan yang dibahas harus layak untuk diulas. Hasil ulasannya pun harus memberikan keterangan atau memperlihatkan sebab musabab yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang nyata. Pendekatan yang digunakan harus jelas, apakah persoalan didekati dengan pendekatan faktual atau imajinatif. Ulasan yang menggunakan pendekatan faktual harus didukung oleh fakta yang nyata dan objektif. Penulis tidak boleh mengubah fakta untuk mendukung pandangannya. Pernyataan yang diungkapkan harus jelas. Pernyataan yang diungkapkan harus jelas, jangan samar-samar, harus dapat dipercaya, tidak disangsikan atau disangkal, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ciri-ciri kritik sastra dan esai. Memberikan tanggapan terhadap hasil karya. Memberikan pertimbangan baik dan buruk, kelebihan dan kekurangan sebuah karya sastra. Pertimbangan bersifat objektif, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Tidak berprasangka, tidak terpengaruh siapa penulisnya. Ciri-ciri esai yaitu berbentuk prosa, singkat, dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Memiliki gaya pembeda, selalu tidak utuh. Memiliki gaya pembeda, mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Tujuan penulisan kritik sastra antara lain memberikan panduan yang benar cara memahami karya sastra. Berguna untuk penyusunan teori sastraan sejarah sastra, membantu perkembangan kesusastraan suatu bangsa karena memberikan penjelasan baik buruknya suatu karya sastra, memberikan manfaat kepada masyarakat tentang pemahaman dan apresiasi sastra. Menurut Abrams, kritikus pada jenis ini memandang karya sastra sebagai tiruan aspek-aspek alam. Sastra merupakan pencerminan, penggambaran dunia kehidupan. Kritik jenis ini jelas dipengaruhi oleh paham Aristoteles dan Plato yang menyatakan bahwa sastra adalah tiruan kenyataan. Kritik pragmatik. Kritikus jenis ini memandang karya sastra terutama sebagai alat untuk mencapai tujuan, mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Kritik ekspresif. Kritik ekspresif menitik beratkan pada pengarang. Kritikus ekspresif meyakini bahwa sastrawan, pengarang, karya sastra merupakan unsur pokok yang melahirkan pikiran-pikiran, persepsi-persepsi dan peras. Kritik objektif.
Kritikus jenis ini memandang karya sastra sebagai sesuatu yang mandiri, bebas terhadap sekitarnya, bebas dari penyair, pembaca, dan dunia sekitarnya. Nah, jadi udah tahu dong kritik dan esai secara general. Dan seperti biasa, terima kasih.